Hai guys, welcome back to my channel Kimtane HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian tentunya hanya di channelnya gue sendiri, Kimtane HD. Di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman pribadi gue yang pastinya menarik banget buat kalian simakin. Kali ini gue berjumpa dengan salah seorang cowok, bisa dibilang dia cowok yang kategorinya ACDC. Kenapa gue bilang ACDC? Karena emang dia sudah punya seorang istri, tapi dia masih main aplikasi Hornet, dan dia lagi pulang kampung bareng istrinya, dan ternyata istrinya itu adalah tetangga desa sama gue. Terus dia main Hornet pakai akun visitor gitu, dan lalu dia ngechat gue. Ya, gak usah lama-lama ya, yuk mari kita mulai. Jujur sih ya guys, gue di tempat sekarang ini memang banyak banget hal baru yang gue alamin, termasuk beberapa orang di dunia pelangi yang gue temuin gitu kan. Banyak juga orang-orang baru yang akhirnya gue bisa tahu ternyata memang bervariasi banget di sini juga. Ya nggak kalah jauh lah, nggak kalah sama ketika gue stay di tempat yang sebelumnya gitu. Cuma di sini lebih variatif aja, lebih banyak kebanyakan kayak yang udah pada menikah gitu, masih main aplikasi. Dan di sini kadang-kadang gue suka miris aja gitu ya. Kalau lo udah married ya udahlah gitu, nggak usah lagi main-main sama cowok, kenapa gitu kan. Please deh, lo fokus aja sama bini lo, sama keluarga lo, sama anak lo gitu kan. Kasian gitu. Bukannya apa-apa ya, gue tuh kadang-kadang suka mikir, kok mereka masih bisa-bisanya gitu ya. Udah punya bini, punya anak, tapi masih aja main di belakang bininya sama cowok pula gitu. Itu sih yang kadang-kadang gue nggak habis pikirnya. Jujur sih gue punya prinsip kalau gue nggak mau diajakin sama someone atau kenalan pelangi gue yang memang sudah punya istri, karena gue di sini menjaga perasaan istrinya ya, karena gue juga nggak mau digituin gitu kan posisinya. Jadi gue lebih kayak kasihan aja buat bininya kalau misalnya gue akhirnya mewujudkan ajakannya dia gitu. Cuman beda cerita sama si cowok yang satu ini guys. Ketika dia ngechat gue pertama kali, memang dia akunnya itu nggak pakai foto profil, cuma keterangannya visitor gitu. Dan gue penasaran kan, langsung dia kirim fotonya di aplikasi, dan ternyata memang ya apa ya, mukanya tuh emang kayak gue gini gitu loh. Kayak gini gimana sih Kim? Kayak kembaran lo gitu ya. Kagak sih. Jadi emang beginilah. Jadi ketika gue ngelihat dia tuh ya kayak ngelihat gue gitu. Ya ada kumisnya, terus begini gitu kan, rambutnya rapi, terus agak gempal, cabi gitu kan. Nah waktu itu sih sebenarnya gue udah minat nih. Cuman dia bilang kalau dia ini emang sangat privacy sekali karena dia sudah punya seorang istri. Waduh, gue sih bilang ya udah deh, mungkin cuma sekedar chattingan doang kalau yang kayak gini, karena gue biasanya nggak mau menemui yang memang sudah punya istri, udah gue tekadin gitu kan. Tapi kenapa ya waktu malam itu gue kayak penasaran gitu, apalagi gue kondisinya sekarang yang memang jomblo, jadi gue tuh kayak punya dorongan pengen nemuin dia, meskipun ya gue awalnya udah punya prinsip kalau gue nggak mau nemuin yang udah punya istri. Dia kayak keke aja gitu ngajakin ketemuan sama gue. Dan gue mikir ya ketemuan di mana sih gitu. Di tempat kayak gini tuh gak ada tempat yang asik buat nongkrong, gak ada cafe, gak ada kayak misalnya kita buat healing. Meskipun healing juga kita mesti berapa kilometer dulu nyampe ke tempat di mana kita bisa berduaan kayak gitu kan. Cuma dia make sure banget, ya udah deh katanya kita ngopi-ngopi aja gitu di minimarket, di depannya kan suka ada bangku gitu katanya. Ya boleh-boleh aja sih kalau gue mah gitu ya, just buat gitu doang mah gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih dari itu kayaknya gue nggak mau deh, karena gue kayak gimana ya, gue gak tega aja sama bininya gitu loh guys. Ya, jujur ya ini kan sekarang ya gue punya prinsip kayak gini. Kalau dulu sih emang gue masa bodoh ketika gue punya temen kayak temen strike yang udah pada merit, dia punya istri, ya gue sih nggak terlalu mikirin itu. Cuma kalau sekarang gue kayak lebih ngebatasin aja untuk tidak menjumpai cowok pelangi yang memang sudah punya bini. Beda halnya kalau misalnya dia adalah dari kalangan cowok strike yang akhirnya gue dapetin gitu kan. Beda cerita kalau yang kayak gitu, karena ini emang cowok pelangi, jadi gue punya prinsip bahwa gue nggak akan terlalu sering menemui yang sudah punya bini gitu.
Udahlah, karena dia maksa, karena dia emang bener-bener kekeh banget pengen menjumpai gue, begitupun juga gue kayak penasaran gitu. Ya udah deh, akhirnya gue iyakan gitu ajakan dia. Terus waktu itu dia ngajakin gue ke sebuah minimarket yang ada tempat duduknya dari tempat gue tinggal ini kurang lebih mungkin sekitar 3 kiloan ya. Dan dia pakai mobil karena dia emang gak ada motor. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Terus pas ketika singkat cerita habis isya, dia jemput gue di depan, di luar, gue naik mobilnya dan kita pun jalan. Pertama kali gue ngeliat dia sih sumpah ya, gue kayak tertarik sih, sumpah gue minat, dan gue nggak merasa kecewa ketemu sama dia. Kenapa gue bilang gitu? Karena memang ternyata aslinya sangat sesuai ekspektasi gue gitu. Dan disitulah gue timbul chemistry sama dia, apalagi setelah obrolan kita nyambung, kita ngobrol kemanapun nyambung, dia ngobrol ini, ngobrol itu, gue tanggepin, gue respon, semuanya nyambung gitu. Dan gue asik sama dia ngobrol sampai tibalah di minimarket yang sudah kita tuju. Jadi ada minimarket yang memang jaraknya kurang lebih 3 km. Depannya itu kayak tempatnya luas gitu buat parkiran dan juga buat tempat nongkrong ngopi. Untungnya ada bangku yang kosong. Ya sudah tuh, kita beli kopi dulu ke minimarket. Dan setelah beli kopi dan cemilan, kita pun langsung nongkrong di luar sambil ngobrol. Ya sudah tuh, kita basa-basi, ngobrol, bercanda gitu kan. Yang sebenarnya ketika dari pertama kali gue naik mobil pun juga kita udah ngobrol sih. Cuman ketika waktu di minimarket itu kita lebih intens lagi ngobrolnya. Ya gue sih utarakan aja ya, kalau misalnya gue sebenarnya emang untuk sama yang punya bini kayak lo gini gitu kan, gue emang udah mengurangi gitu kan. Cuman karena gak tahu kenapa ketika lo bener-bener kekeh banget pengen ngajakin gue main ketemuan, jadi gue ya udah ya kan aja deh gitu, karena gue penasaran gitu kan. Intinya karena emang gue penasaran ya. Terus juga karena gue emang agak sedikit bete di rumah, ya sudahlah, ngobrol pokoknya ngopi, pokoknya kita seru-seruan aja ngobrol kayak gitu tentang dunia pelangi, tentang pengalaman gue, pengalaman dia. Dan ternyata dia tuh udah punya anak 2 gitu kan, bayangin, masih kecil-kecil, bayangin coba tuh. Terus ya gue sih mikirin, aduh apalagi udah punya anak kayak gini gitu kan, tapi dia masih kayak di dunia pelangi pula gitu. Kenapa sih lo nggak fokus sama family lo aja gitu kan? Untung aja lo sesuai ekspektasi gue. Jadi ya ketika gue mendengar seperti itu, meskipun di hati gue kayak ada rasa kasihan sama bini dan juga anak-anaknya, tapi gue teralihkan dulu sekilas gitu karena melihat fisik dia yang memang sangat gue sukai gitu loh. Nah, setelah cerita kita ngobrol udah lama di sana, udah ngopi, udah ngemil juga, kayak punya inisiatif, mau nggak kita main dikit-dikit lah katanya gitu. Di mana? Gue bilang gitu kan, ya kita nyari tempat aja lah katanya gitu, karena gue nggak mungkin jauh-jauh sih katanya, soalnya pasti bakal dicariin juga, apalagi kalau misalnya harus stay ke hotel. Ya di mobil aja kalau gitu, gue bilang gitu kan ya. Ya iya sih, tapi kan kalau misalnya di mobil pun juga harus tempat yang lumayan sepi sih katanya. Ya juga sih gitu kan, gue bilang kayak gitu. Ya udah yuk kita nyari katanya. Ya udah ayo. Setelah kayak gitu kita udah ngopi beres, udah kelar ngemil juga, kita pun putusin buat ambil pulang sambil mencari tempat yang sepi. Entah tempat-tempat yang gak jelas gitu, pokoknya yang belum pernah gue datangin juga. Karena emang berhubung pakai mobil, jadi mungkin lebih aman aja kali ya, meskipun gelap-gelap kayak gitu di luar. Jadi gue ngerasa kayak secure aja gitu. Ya gue sih mikir ke dia, ya gue sih mikirnya penting dapetin tempat yang sepi aja gitu. By the way, kita mau kemana nih sebenarnya? Ya kita nyari-nyari aja lah sambil pulang katanya gitu. Ya udah kalau kayak gitu. By the way, kamu kok ganteng juga ya katanya. Dalam hati gue, masya Allah gitu kan, gue dibilang ganteng. Kamu juga kok sama, gue bilang gitu ya. Terus nanti kalau misalnya udah nemuin tempat sepi, kita mau ngapain? Ya gimana, ntar aja deh katanya. Kenapa nggak sekarang aja? Ya nggak enak lah katanya, di sini banyak
lampu-lampu, apalagi ada pemukiman warga, takutnya nanti pada curiga katanya gitu. Iya juga sih. Ya udah tuh akhirnya kita pun putusin buat nyari gitu kan sampai ke sebuah pedalaman kayak gitu lah, pokoknya gue pun nggak tahu di mana itu. Tiba-tiba berhentilah gue dan dia di depan lapangan bola, dan lapangan bolanya itu memang agak sedikit jauh dari kawasan pemukiman warga. Jadi pas nyampe itu tuh lumayan sepi gitu loh guys. Dan ketika lihat depan belakang emang gelap banget, gak ada lagi kelihatan rumah warga gitu. Di sini aja yuk katanya. Di sini, serius nih gue bilang gitu kan. Iya katanya. Ya ayo sih, mau di mana? Ya di sini aja, gak usah kemana-mana. Serius nih. Iya serius katanya. Ya udah ayo. Terus ya karena gue pun udah merasakan perasaan yang sama, dan kayaknya dia pun juga sama gitu ya. Ya sudahlah, kita nggak bisa lagi mengelakkan lagi hal yang kita inginkan, yaitu kita pun terjadi sesuatu yang kita inginkan, yaitu seperti itulah ya. Ya kita ngelakuinnya emang benar-benar di depan gitu loh guys, dia di ruang di tempatnya gitu kan, gue pun di tempat gue gitu kan, tanpa kita pindah ke kursi belakang atau gimana. Dan itu rasanya kayak bikin gue deg-degan gitu loh, nggak tahu kenapa ya, apa karena gue suka kali ya. Juga dia juga sama, gue bisa merasakan banget feel yang dia rasakan, kayak sumpah kayak dia tuh lagi ingin banget gitu. Makanya ketika dia seperti itu, gue bisa merasakan kalau dia tuh nggak ada kebohongan di sana. Ya sudah tuh, kita beberapa saat kita begitu, karena dari kejauhan kayak ada mau motor lewat gitu, kita pun langsung kembali ke posisi masing-masing. Karena takutnya kelihatan kan dari lampu motor, ntar kesorot gitu kan, itu sedikit riskan kan kayak gitu. Makanya kita agak sedikit worry juga sih sebenarnya. Cuma ketika dirasa suasana udah aman lagi, kita lanjut lagi kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitu-gitu aja sih. Sebenarnya sih kita nggak ngelakuin yang gimana-gimana gitu loh guys. Cuma memang gak tahu ya, feelnya kok kayak gue tuh ngerasanya seneng aja gitu. Kita tanpa ngelakuin apa-apa, tapi kita bisa satu perasaan yang sama gitu. Ya meskipun pada akhirnya tangan gue dan tangan dia itu nggak bisa diem gitu kan. Ya maksudnya tangannya gue mungkin kemana, tangannya dia mungkin kemana gitu kan, sembari kita lagi begini gitu. Ya sudah tuh akhirnya ya kita pun sangat enjoy pada akhirnya. Ya enjoy banget, soalnya emang tempatnya sepi, jarang dilalui oleh kendaraan, apalagi sudah cukup malam juga. Dan kita di sana emang cukup banget merasakan perasaan yang sama-sama suka dan enjoy, meskipun hanya sekedar seperti itu. Kita begitu terus guys, sampai gak tahu kenapa ya, udah tahu kita sama-sama berkumis kayak gini, ya bayangin aja kayak gimana kondisinya gitu loh ketika ngelakuinnya guys. Jadi ya kita sangat happy banget sih jujur kalau gue. Terus kayak gitu aja kita tuh ngelakuinnya guys, bener-bener kayak kita tuh ya udahlah, kita hanya seperti itu aja gitu ya, hanya begini aja gitu kan. Dan ada momen dimana memang ketika tangan kita sama-sama melayang-layang gitu kan, dia melayang kemana, gue melayang kemana, ya gue pikir sih ya gak akan sampai tuntas gitu ya. Ternyata dia malah aduh katanya, aku bentar lagi nih katanya gitu. Ya gue sih gak bisa berhenti ketika dia bilang kayak gitu ya, karena ya berarti gue berhasil gitu bikin dia kayak happy banget dengan apa yang gue lakuin gitu kan, dan apa yang kita lakuin. So pada akhirnya dia pun tuntas. Kalau gue sih enggak, karena gue emang kategorinya kalau cuman sekedar gitu doang suka agak lumayan lama gitu loh guys. Setelah dia tuntas ya semuanya pun selesai gitu kan. Karena ya mungkin dia sadar, kalau gue sih belum sadar karena ya gue belum tuntas. Cuma gue mikir itu gimana tuh, kata gue kan
beleberan kemana-mana, emang ke papa, tenang aja tapi dibersihin katanya gitu kan, hati-hati loh gue bilang gitu ya. Ya santai katanya gitu. Ya sudah tuh, akhirnya ya hanya begitu doang guys, hanya begitu doang gitu ya, karena ya memang kita nggak ada rencana-rencana yang matang banget ya buat kayak staycation atau mungkin buat ke tempatnya dia atau ke tempatnya gue atau kemana gitu kan. Ya pokoknya happy banget lah, karena gue juga sebenarnya sih di usia yang sekarang ini gue nggak terlalu muluk-muluk pengen yang harus selalu full banget ya. Gue at least kayak gitu pun juga udah sangat seneng banget sebenarnya sih, apalagi gue taunya dia udah punya bini, punya anak kayak gitu, jadi ya udahlah kita nggak usah bermain yang berlebihan gitu ya, seperti itu aja lah gitu ya. Kecuali gue nya memang mendapatkan seseorang yang memang bisa dibilang dianya cowok strike, terus ketika gue berhasil dapetin dan dianya udah married, itu beda cerita ya. Di sana kadang-kadang gue suka masa bodoh gitu kan, tapi kalau misalnya sama cowok pelangi, gue kayak mikir-mikir lagi sebenarnya sih, kalau malam hari itu karena bukan dorongan gue nya suka sama orangnya sih, kayaknya gue nggak terlalu mau ketemuan sama dia. Cuman ya berhubung karena gue nya suka, apalagi pas ketemu juga sesuai ekspektasi, ya sudahlah, terjadilah akhirnya gitu guys. Makanya kadang-kadang pertemuan itu nggak harus melulu ke hal-hal yang memang berujung ataupun diakhiri dengan sesuatu yang sampai full ya, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang penting sama-sama asik, sama-sama happy, karena sesama cowok pelangi itu kita nggak usah lagi yang namanya jaim-jaiman gitu. Kalau misalnya lo pengennya gitu ya ngomong aja, kalau misalnya pengennya gini ya ngomong aja gitu kan, selama diantara kita saling suka gitu. Ayo gimana guys, kalian punya pengalaman kayak gue juga nggak nih? Jika kalian semuanya suka dengan video gue kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Thank you for watching and see you next time.